Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal PT Cahaya, di mana pada video-video sebelumnya saya sudah mengerjakan PT Cahaya sampai dengan mengelola buku besar. Pada kali ini kita akan melanjutkan yaitu proses mengerjakan laporan keuangannya. Sekarang kita buka dulu soal jurnal penyesuaiannya. Nah, ini soal untuk penyesuaiannya yang terjadi pada akhir Desember 2018. Nah, setelah itu kita siapkan lembar jawabannya. Setelah kemarin membuat neraca saldo akhir, kita akan membuat penyesuaian. Nah, ini dia lembar jurnal penyesuaiannya. Kita lihat untuk jurnal penyesuaian pada dokumen 28, di mana ini adalah data penyusutan aktiva tetap untuk bulan Desember, di mana terdiri dari building adalah 1 juta, lalu equipmentnya adalah 800.000. Nah, setelah kita melihat ini, kita buat jurnal penyesuaiannya. Kita mulai tanggal 31, evidence number kita ambil aja yang ini. Karena ini adalah data penyusutan aktiva tetap, berarti adalah penyusutan, maka nama akunnya adalah depreciation expense. Kita cari ya. Ini dia nomor akun 62700 ya. Oke, kalau udah totalnya, karena ini penyusutan, akun penyusutannya sama, mau building dan equipment, bebannya yaitu beban penyusutan depreciation expense, maka boleh kita totalkan langsung seperti ini. Tapi kreditnya harus kita jabarkan, karena ini untuk building, maka nama akunnya adalah, kita lihat akumulasi yang untuk building. Nah, yang ini ya, yang 13220 nomor akunnya. Oke, kalau udah kita tulis ini 1 juta. Lalu kredit berikutnya adalah tentang equipment. Nah, equipment akunnya kita lihat di sini. Yang ini ya, 13402. Kita tulis angkanya besar 800.000. Oke, kita lanjut lagi untuk penyesuaian berikutnya. Dokumen 29. Kita mulai dengan evidence numbernya kita ketik. Di sini disebutkan data penyesuaian di akhir periode menyebutkan bahwa persediaan akhir supplies dinilai 3 juta. Nah, kita mulai ya. Karena nilai supplies itu 3 juta di akhirnya, maka jurnalnya adalah yang pertama, nama akun pertama adalah debitnya beban dulu, berarti supplies expense kita cari. Ini dia yang supplies expense 62400. Kreditnya adalah akun
supplies. Nah, kita ngomongin supplies berarti kreditnya adalah supplies nama akunnya ya. Nomor akunnya adalah 11320. Nilainya berarti sama dengan nilai di persediaan akhir supplies. Di akhir periode kita lihat di neraca saldo akhir angka suppliesnya, lalu kurang dengan persediaan akhir. Jadi nilainya yang ada di neraca saldo akhir angka supplies ini kita kurangi dengan yang ada di soal. Karena di sini disebutkan persediaan akhir supplies dinilai 3 juta, maka angka supplies di neraca saldo akhir dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, inilah angka yang menjadi bebannya. Nah, itu prosesnya. Berarti bebannya berarti supplies expense, kreditnya supplies. Jadi nilai di neraca saldo akhir angka supplies dikurangi dengan persediaan akhir. Itu yang menjadi bebannya. Kita lanjut, yang berikutnya adalah beban asuransi yang kadaluarsa adalah 1.500.000. Oke, kita lanjut di bawahnya. Beban asuransi itu adalah insurance expense, yang ini 62.800. Nilainya adalah 1.500.000. Kreditnya adalah nama akunnya insurance prepaid insurance, yang ini ya, prepaid insurance, angkanya 1.500.000. Nomor akunnya kita lihat 11420. Oke, sudah. Kita lanjut ke penyesuaian berikutnya. Dokumen 30. Yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar, kedua akun tersebut segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Artinya PPN income kita lihat saldonya, status dulu. Kita lihat di neraca saldo akhir PPN income dan outcome. Berarti yang ini outcome. Oke, lalu PPN income yang ini. Nah, ini ditutup ya. Kalau dia bersaldonya kayak PPN outcome, kalau saldonya di kredit seperti ini, maka untuk penyesuaian seperti ini dia bilang oleh karena pencatatan PPN outcome dan income-nya sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut akan segera ditutup. Jadi kalau namanya akun PPN outcome dan income ditutup, kalau outcome ini saldonya di kredit, kalau ditutup itu di debit. Jadi nama akun pertama adalah PPN outcome di debit karena ditutup ya, saldonya di kredit kita tutup. Nomor akunnya tadi 21310. Angkanya kita ambil dari neraca saldo akhir yang sebelah kredit nih, outcome. Nah, outcome ini kalau ditutup di sebelah debit karena kredit kan, ditutup di debit. Nah, seperti ini. Lalu akun berikutnya adalah PPN income. PPN income ini kan saldonya di debit, maka kita tutup di sebelah kredit ya. Angkanya adalah yang ada di neraca saldo akhir periode 31 Desember 2018. Oke.
nomor akunnya 21320. Nah, selisihnya ini karena kita tutup, selisihnya ditaruh di PPN Payable. Akun PPN Payable. Nah, ini dia akun PPN Payable. Nomor akunnya adalah 21213. Selisihnya dari PPN outcome di debit ini dikurangi dengan PPN income yang di kredit. Selisihnya selisih antara PPN outcome dan income. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir. Ini adalah kita menggunakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2, 1% dikalikan peredaran bruto. Lalu hitung income tax payable-nya. Beban pajak dikurangi dengan kredit pajak. Lalu pencatatan ke dalam jurnal, kita bikin dulu jurnalnya. Nama akunnya adalah beban pajaknya dulu, income tax expense, nih nomor akun 93000. Kreditnya adalah kita lihat nama akunnya income tax payable, nomor akunnya 21212. Nilainya adalah 1% dikalikan peredaran bruto. Saya inikan aja, ambil dari nilai salesnya kali 1%. Oke, sudah selesai. Ini adalah jurnal penyesuaiannya. Oke, kalau sudah selesai kita jumlahkan. Demikian video kali ini, kita membuat jurnal penyesuaian untuk PT Cahaya di akhir periode, yaitu 31 Desember 2018. Sampai ketemu di video berikutnya akan membuat neraca lajur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.